hilirisasi tidak akan berhenti. Hilirisasi setelah nikel, stop, kemudian masuk ke tembaga, ke koper. Nanti masuk lagi ke boksit dan seterusnya. Karena memang siapapun, negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira nggak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi. Dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi. Beberapa tahun belakangan, industri pertambangan nasional melompat tinggi. Hal ini berkat keseriusan pemerintah melakukan hilirisasi bahan tambang. Secara bertahap, pemerintah menghentikan ekspor bahan tambang mentah mulai dari timah, bauksit, nikel, hingga alumina. Hilirisasi merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas suatu negara. Pemerintah meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara, lantaran Indonesia dinilai sudah lama bergantung pada komoditas mentah yang bisa dibilang kurang memiliki nilai tambah. Indonesia perlu satu tahap lebih maju dengan program hilirisasi minerba di dalam negeri, yakni industrialisasi. Hanya dengan industrialisasi, semua produk hilirisasi minerba bisa terserap dan terjadi peningkatan nilai tambah yang jauh lebih optimal. Strategi hilirisasi mineral diantaranya melalui upaya percepatan pengintegrasian supply chain antara tambang dan smelter, pengintegrasian industri pengguna bahan olahan mineral dan pengembangan industri lanjutan, dan aplikatif dari hasil pengolahan atau pemurnian mineral. Beberapa komoditas utama yang menjadi prioritas untuk kita kembangkan antara lain adalah nikel, aluminium, tembaga, timah, besi, emas perak. Ada beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam mewujudkan industrialisasi dalam negeri, di antaranya masalah pembiayaan atau investasi, sumber energi yang murah dan ramah lingkungan, serta terciptanya pasar sebagai penyerap produk industrialisasi. Namun, investasi yang berhasil direalisasikan dari dalam dan luar negeri untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel agar tidak terjadi ketimpangan. Upaya pemerintah yang gencar mencari investor perlu diapresiasi, sebab kebijakan hilirisasi hasil minerba butuh modal besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Seiring dengan modal, pekerjaan rumah yang tersisa adalah penguatan pasar domestik untuk menampung hasil minerba. Hilirisasi tambang bukan hanya sekadar mengolah mineral mentah menjadi produk setengah jadi. Produk tersebut juga perlu diolah oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sebut saja yang belakangan ramai diperbincangkan adalah terkait hilirisasi nikel. Kementerian ESDM mencatat cadangan biji nikel Indonesia hingga 2023 ini mencapai 5,3 miliar ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan biji nikel tertinggi di dunia, diikuti Filipina dan Rusia. Sejak 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Kebijakan ini bertujuan agar industri pertambangan Indonesia mendapat manfaat lebih dari nikel. Kebijakan hilirisasi nikel ini dilakukan untuk menopang salah satunya industri baterai kendaraan listrik yang baru mulai dikembangkan di Indonesia. Indonesia pun bertujuan menjadi pemain, bukan hanya penonton di industri kendaraan listrik dunia. Pada tahun 2022, produksi ferronikel sebesar 516.000 ton, nikel mate sebesar 76.000 ton, dan biji nikel sebesar 106,3 juta ton. Sebagai salah satu komponen utama dalam baterai dan stainless steel, nikel memainkan peranan penting dalam transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan dan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi, tren kendaraan listrik saat ini sedang meningkat. Namun, hilirisasi nikel tidak berjalan tanpa kendala. Badan Geologi Kementerian ESDM pada pertengahan 2023 ini memperkirakan umur cadangan nikel Indonesia hanya tinggal 9 tahun lagi, khususnya untuk biji nikel kadar tinggi, yakni lebih dari atau sama dengan 1,5%.
Pemerintah kini berupaya menggiatkan eksplorasi guna menemukan cadangan nikel baru, sehingga bisa memperpanjang umur cadangan nikel di dalam negeri yang diperkirakan tak bertahan lama, terutama ketika semakin menjamurnya fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Selain itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Rizal Kasli menyebut umur cadangan nikel bisa diperpanjang jika yang diolah adalah biji nikel kadar rendah di bawah 1,5% dengan jenis fasilitas pengolahan dan pemurnian berupa hidrometalurgi atau high pressure acid leaching. Dengan metode ini, Rizal memperkirakan umur cadangan nikel bisa diperpanjang setidaknya menjadi 33 tahun. Adapun proses hilirisasi membutuhkan konsistensi pemerintah di jangka panjang. Secara historis, hilirisasi sudah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2010 dan mulai diterapkan pada 2014. 3 tahun berselang, kebijakan tersebut dicabut karena penurunan produksi nikel, lambatnya pembangunan smelter, dan defisit neraca perdagangan. Kementerian Investasi lagi-lagi mempertegas penerapan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tetap jadi prioritas negara, meskipun hal tersebut menuai pro dan kontra di dunia internasional. Hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah diyakini sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai bentuk kedaulatan negara.